wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Ikhwan sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada hadis yang ke-44 dari bab sabar. Hadisnya saya bacakan. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas yang semoga Allah meridhoinya berkata, kana ibnun li Abi Talhata radhiyallahu anhu yashtaki, anak laki-laki dari Abi Talhah yang semoga Allah meridhoinya, yashtaki yakni sakit. Fa kharaja Abu Talhah, lalu Abu Talhah keluar bepergian. Faqubidas sabiyu, lalu anak laki-lakinya tersebut meninggal. Anak laki-lakinya meninggal. Falamma raja'a Abu Talha qala, maka tatkala Abu Talha kembali pulang dari safar, dari bepergiannya, berkata, ma fa'alabni, bagaimana keadaan anakku, apa yang terjadi pada anakku. Qalat Ummu Sulaim, Ummu Sulaim berkata, ini adalah wahya Ummus Sabi. Ummu Sulaim ini ibunya anak yang meninggal tadi, berarti istrinya Abu Talhah. Kata Ummu Sulaim kepada suaminya, huwa askanu makan, huwa askanu makana, anakmu lebih tenang dari sebelumnya. Begitu jawabannya tuh, dia anak laki-laki ya kita ini askanu makan, sudah lebih tenang dari sebelumnya. Faqarabat ilaihi al-asya'a fata'asya, lalu Ummu Sulaim istrinya Abu Talha ini menghidangkan makanan malam, ya, menghidangkan makanan malam. Fata'asya, lalu Abu Talha pun makan malam. Ta'asya. Thumma asaba minha, kemudian malamnya gitu ya. Thumma dan kemudian, asaba minha, terjadi hubungan suami istri. Terjadi hubungan suami istri. Falamma faragha qalat, maka tatkala selesai ya, istrinya Ummu Sulaim itu berkata, waru as-sabiyya, apa namanya, kuburkanlah anak kita. Maksudnya anaknya sudah meninggal. Setelah selesai disampaikan bahwa anak kita sudah meninggal. Falamma asbaha Abu Talhah, maka tatkala pagi harinya ya, Abu Talha tersebut ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Abu Talha mendatangi Nabi kemudian mengabarkan tentang apa yang terjadi. Ya, kata istrinya, waru as-sabiyya, kuburkan anak kita lah, laki-laki tersebut. Tatkala paginya Abu Talha datang kepada Nabi mengabarkan, faqala, lalu Nabi berkata, a'arrastumul lailah, apakah kamu telah berhubungan dengan istrimu malam ini? Ya, malam tadi maksudnya. Ya, Nabi
menanyakan sesuatu yang memang terjadi, bahwa Abu Talha dan istrinya malam tadi berhubungan suami istri. Qala Abu Talha menjawab, "Na'am, ya wahai Rasulullah." Qala, lalu Rasulullah berdoa, "Allahumma barik lahuma." Ya Allah, berkahilah suami istri ini, Abu Talha dan Ummu Sulaim. Ya. Fawaladat gulaman, maka dari hasil hubungan malam tersebut lahirlah seorang anak laki-laki. Faqala li Abu Talha, lalu Abu Talha berkata kepada saya, maksudnya kepada Anas. Anas ini anaknya Ummu Sulaim juga. Ya. Berkata kepada Anas, "Ihmilhu hatta ta'tiya bihin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Bawalah bayi ini, anak yang lahir ini, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha ma'hu bitamratin, kemudian dibawakan pula beberapa kurma bersama anak yang lahir tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ama'u syai', lalu Nabi bertanya, apakah ada bersamanya sesuatu? Maksudnya apakah membawa sesuatu bersamanya? Qala na'am. Maka Anas menjawab, iya. Samaratun, yakni beberapa buah kurma. Fa akhadaha an-nabiyyu radhiyallahu anhum famada'aha. Lalu Nabi mengambilnya kurma tersebut, kemudian mengunyahnya. Nabi mengunyah kurma yang dibawa oleh Anas bersama bayi tersebut. Ya. Tsumma akhadhaha min fihi. Kemudian Nabi setelah mengunyah mengambilnya dari mulut beliau. Faja'alaha fi fiyis sabi. Lalu Nabi memasukkan kunyahan kurma tersebut kepada mulut bayi tadi. Tsumma hannakahu, kemudian mentahniknya. Ya, mentahnik sambil mengoleskan di langit-langit dari bagian mulutnya. Wasammahu Abdullah, kemudian Nabi memberinya nama dengan nama Abdullah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain, lil Bukhari, dari Imam Bukhari, qala Ibnu Uyainah berkata, faqala rajulun minan ansar, maka dia berkata, ya, seseorang dari penduduk Ansor, seorang laki-laki dari kaum Ansor berkata, fara'aitu tis'ata auladin, maka aku lihat ada 9 anak dari anak yang tadi tuh, yang kecil tuh, mempunyai 9 anak. Kulluhum qad qara'ul Qur'an, mereka ahli baca Quran. Ya, didoakan oleh Nabi, ditahnik, ya, kemudian sehingga dia punya anak sampai 9 anak, semuanya ahli baca, ahli Al-Quran. Yakni min auladi Abdillahi al-Maulud, yakni dari anak-anak Abdullah yang tadi yang dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini hadisnya panjang ya. Jadi dari hadisnya juga mungkin antum sudah bisa mendapatkan pelajaran. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim, mata ibnun li Abi Talha min Ummi Sulaim, telah meninggal dunia anak laki-laki, ya, Abu Talha dari Ummu Sulaim, dari Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, lalu Ummu Sulaim itu berkata kepada keluarganya, la tuhadditsu Aba Talhata, jangan kalian menceritakan kepada Abu Talha. Berarti siapa Abu Talha ini?
Hmm? Suaminya, anak dari bapak dari anak tadi. Kata istrinya Ummu Sulaim, jangan kalian cerita sama Abu Talha bibnihi, yang berkaitan dengan anaknya yang sudah meninggal. Hatta akuna ana uhaddithuhu, sehingga aku saja yang menceritakannya kepada Abu Talha. Kalian jangan cerita sama Abu Talha. Ya. Faja'a faqarraba ilaihi asya'an. Lalu Abu Talha datang. Kalau disinkronkan dengan hadis tadi dari bepergian, Abu Talha datang, namun si istri ini cerdas. Ya, cerdas begitu ya, pinter. Tidak seperti biasanya. Kalau anaknya meninggal, mati, suaminya datang langsung menjerit. Biasanya kan begitu. Oh, anak kita telah tiada. Mati, ya. Suaminya wis pegel-pegel langsung seperti apa begitu ya. Tapi ini Ummu Sulaim luar biasa. Tenangnya tuh. Ya. Padahal tentu sama saja seorang ibu ketika anaknya meninggal, ya, tentu terpukul. Faja'at faqarrabat ilaihi asya'in. Begitu suaminya datang, Ummu Sulaim langsung menyiapkan makanan. Habis capek dari bepergian, siapkan makanan. Ya, makan malam. Fa'akala wa syariba. Lalu suaminya itu sudah makan, sudah minum. Tidak hanya itu, istri yang pinter ini, yang baik ini, thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dzalik. Kemudian Ummu Sulaim ini setelah suaminya makan minum, berdandan, berhias, mempercantik diri. Ya lamun zaman kini bengesan, pupuran mungkin ya. Kalau zaman sekarang, iya, mandi dulu yang bersih, pakai wewangian, yang kira-kira suami datang lelahnya hilang. Begitu ya? Seperti itu. Tasanna'at lahu ahsana ma kana tasanna'a qabla dzalik. Fa waqa'a biha. Lalu ya namanya suami istri baru datang rindu ya, akhirnya terjadi hubungan begitu suami istri. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a, lalu Ummu Sulaim ini ketika melihat suaminya sudah kenyang, makan kan, sudah makan malam, sudah minum, wa asaba minha, bahkan sudah berhubungan dengan istrinya, dengan Ummu Sulaim, baru kan Ummu Sulaim berkata, sudah tenang sih, ya, lelahnya sudah hilang, sudah tenang, berkata, ya Aba Talha, wahai suamiku Aba Talha, ara'aita law anna qauman. Ini pertanyaannya, dengan pertanyaan yang membuat suami itu nantinya menerima keadaan yang sesungguhnya. Bagaimana pandanganmu, pendapatmu jika suatu kaum a'aru ariyatuhum, yang menitipkan barang titipannya kepada seorang pemilik rumah, ya, ahla baitin, fatalabu ariyatahum, lalu yang menitipkan barang kepada pemilik rumah tersebut mengambilnya kembali. Nih saya titip barang sama antum, ya, kemudian suatu ketika dia mengambilnya kembali, ya, alahum an yamna'uhum, apakah pemilik rumah tersebut melarangnya? Kalau pemiliknya datang untuk mengambilnya, melarangnya tidak? Melarang tidak? Ya tidak, wong barangnya dewek, titip, ya, titip gue diambil. Seperti itu. Qala, maka Abu Talha menjawab, ya tentu tidak menahannya, tidak menahan barang tersebut. Faqalat fahtasib ibnaka, maka kata Ummu Sulaim baru menyampaikan kepada Abu Talha, maka relakanlah, anakmu sudah meninggal.
Maka Abu Talha berkata, Anas berkata, qal faghadiba. Abu Talha marah. Tapi di sini tidak diceritakan marahnya seperti apa. Pokoknya marah saja begitu ya. Tsumma qal, kemudian dia berkata, taraktini hatta idza talatakhtu tsumma akhbartini bibni. Kamu biarkan aku sampai aku berlumuran, maksudnya tadi berhubungan badan itu. Ya, kemudian kamu baru mengabarkan kepadaku tentang anakku. Ya, itu ucapan Abu Talha kepada istrinya. Kemudian pagi harinya fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Talha ini pagi harinya dia langsung menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu bimakan. Abu Talha mengabarkan kepada Nabi, menyampaikan kepada beliau tentang kabar yang dia terima, yang dia alami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakallahu fi lailatikuma. Rasul mendoakan Abu Talha, dan istrinya, semoga Allah memberkahi kamu di malam itu, di malam yang tadi itu, semalam tadi ya, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Qala, kata Anas, fahamilat, maka dari hasil hubungan tersebut Ummu Sulaim hamil. Qala, Anas berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam safar, perjalanan. Wa hiya ma'ahu, dan yakni Abu Talha, Ummu Sulaim bersamanya. Wa kana Rasulullah, jadi mereka mengadakan perjalanan safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza atal Madinah, menuju Madinah. Ya, safarnya ke Madinah min safarin. Dan kebiasaan Nabi apabila safar datang malam hari di Madinah, mereka la yatrukuha, tidak langsung masuk ke Madinah, tapi dia fadanau minal Madinah, ketika dekat dengan Madinah mereka beristirahat. Ya, karena tidak masuk di malam hari. Ya, fadarabahal makhad, lalu Ummu Sulaim yang tadi hamil itu sakit perut, perutnya sakit yang ingin melahirkan begitu. Ya, fahtabasa 'alaiha Abu Talha, yang sehingga Abu Talha menahan istrinya untuk tidak melangsungkan perjalanan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Talha juga menemaninya. Ya, wantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ke Madinah. Ya, mereka berdua ditinggal. Kenapa? Karena Ummu Sulaim sakit perut. Ya, perutnya sakit. Qala, kata Anas, yaqulu Abu Talha. Kemudian Abu Talha ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la ta'lamu ya Rabbi, sesungguhnya engkau benar-benar mengetahui wahai Rabbku, annahu yu'jibuni, sesungguhnya aku sangat suka, menyenangkan diriku, an akhruja ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, aku keluar pergi bersama Rasulullah apabila Rasulullah keluar. Kata Abu Talha, saya senang, ya saya suka keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa adkhula ma'hu idza dakhala, dan aku juga suka, senang, ya menyenangkan diriku ketika aku masuk bersama beliau Rasul apabila memasuki sesuatu. Wa qad tabastu bima tara, akan tetapi sungguh ya aku telah tertahan
dengan sebab seperti yang engkau sudah ketahui, yang engkau lihat bahwa Abu Talha tidak bersama Rasul melanjutkan karena istrinya sakit perutnya. Ya. Taqulu Ummu Sulaim, lalu Ummu Sulaim berkata, Ummu Sulaimnya istrinya yang sakit, ya Abu Talha, wahai suamiku Abu Talha, ma ajidul ladzi kuntu ajidu, aku sudah tidak sakit lagi. Aku sudah tidak sakit lagi. Ma ajidul ladzi kuntu ajidu, aku tidak mendapati apa yang sebelumnya aku dapati, maksudnya sakit, sembuh sakitnya. Intaliq, mari kita lanjutkan perjalanan. Seperti itu. Fantalaqna, lalu mereka pergi, ya kita pergi, ya. Wa darabahal maqadu hina qadima, dan tetapi ketika sampai, ya, sakit perut lagi. Perutnya sakit lagi. Ya, mungkin pembukaan berapa yang mau lahir tuh? Namanya 3 atau 1? 3 ya? Atau berapa? Itu yang kerja di kesehatan ya. Iya. Kata istilah bidan tuh, sudah mau keluar tuh pembukaan ya, sakit, begitulah istilahnya ya. Fawaladat ghulaman, lalu Ummu Talha ini, Ummu Sulaim ini melahirkan anak laki-laki, lahir di situ. Anaknya lahir. Faqalat li ummi, maka berkata kepadaku istriku, ibuku, kata Anas. Faqalat li ummi, lalu ibuku berkata kepadaku, ya Anas, la yurdi'uhu ahadun, wahai Anas, ya wahai Anas, la yurdi'uhu ahadun, jangan ada seorang pun menyusui anak ini, anak yang baru lahir maksudnya, ya. Hatta taqdua bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau bawa bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma asbaha, maka tatkala pagi harinya, ihtamaltuhu, aku menggendongnya, aku membawa bayi tersebut. Fantalaqtu bihi, lalu aku menuju ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berangkat dengan bayi tersebut menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara tamamal hadis. Kemudian beliau menyebutkan, ya, hadis ini sampai selesai. Ya tadi itu Nabi mengunyahkan untuknya beberapa kurma dan menyuapinya, karena lidahnya Nabi itu airnya juga berbarokah, ya, berbarokah. Ditahnik juga. Ini sunnahnya. Ya, sehingga seorang bayi yang baru hidup, dia merasakan rasa buah kurma yang mengandung kebaikan, apalagi diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan didoakan. Itulah jemaah sekalian, hadis ini riwayatnya Bukhari dan Muslim. Nah, ini penjelasannya sangat panjang. Ya. Hadisnya juga panjang tadi. Di sini dijelaskan hadis Anas bin Malik dari Abu Talha, bahwasanya Abu Talha ini memiliki anak laki-laki kemudian sakit, yakni maridun. Haditsu Anas bin Malik an Abi Talha annahu kana lahu ibnun yashtaki, yakni maridun, sakit, ya. Ini Abu Talha kana zawaja Ummu Anas bin Malik. Jadi Abu Talha ini menikahi Ummu Anas, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa kana as-sabi, dan bawa anak yang sakit tersebut, ya, wa kana hadza yashtaki, dan anaknya itu sakit tadi itu, ya. Tapi Abu Talha keluar, fa kharaja Abu Talha li ba'di hajatihi. Abu Talha keluar itu karena ada hajat kebutuhan. Faqubidas sabi, akan tetapi anaknya ketika Abu Talha pergi meninggal, yakni mat. Falamma raja'a sa'ala ummahu anhu, maka tatkala Abu Talha kembali, dia bertanya kepada istrinya, faqala kaifa ibni,
Abu Talha berkata, bagaimana dengan keadaan anak laki-lakiku? Qalat, kata istrinya, huwa askanu mayakun. Anakmu, anak kita, anak laki-laki kita, dia sudah lebih tenang dari sebelumnya. Ya. Wa shadaqat fi qauliha, dan kata Syekh, ucapan Ummu Talha itu benar. Walaupun tidak nyemplong, sudah mati begitu. Ya, kenapa? Karena kematian itu lebih menenangkan. Sudah tenang kalau daripada dia sakit, ngerang-ngerang, ya, mengeluh, merasakan sakit. Tapi kalau sudah mati, huwa askanu mayakun, dia lebih tenang. Li'annahu mat, karena sesungguhnya anak tersebut sudah meninggal. Wala sukuna, dan tidak ada yang lebih tenang a'dhamu minal maut, daripada ketika sudah mati. Ya, bagaimanapun seseorang jelalatannya di dunia ini, kalau sudah mati tenang, diam saja. Ya, walaupun kadang ditakuti oleh satu desa, tapi kalau sudah mati sudah tenang, tidak macam-macam. Ya. Wa Abu Talha, dan Abu Talha ini yang semoga Allah meridainya, fahima annahu askanu mayakun. Dia memahami bahwa anaknya itu lebih tenang, ya, mayakunu minal mardi, daripada sakit. Dia Abu Talha pikirannya anaknya itu yang dimaksud dia sudah tenang itu daripada sakit begitu. Artinya sudah tidak sakit lagi, seperti itu pandangan Ibu Talha. Wa annahu fi afiyatin, disangkanya sehat, afiat anaknya tuh, bukan mati. Ya. Faqadamat lahul asya, yang sehingga dengan enak dan tenangnya istrinya memberikan atau menyediakan hidangan malam. Fata'asya, lalu dia makan malam, ya. Bahwasanya anaknya itu disangkanya bari'un wa thayyib, sudah sembuh sakitnya, sudah dalam keadaan baik, yang sehingga Abu Talha tenang. Thumma asaba minha, kemudian tadi, yakni jama'aha, menjimainya. Falamman taha qalat lahu, tatkala sudah selesai, istrinya berkata kepadanya, waru as-sabiyya, kuburkan anakmu. Ya, kuburkan anakmu. Hebat ya, Ummu Sulaim ini hebat. Ya, adfinus sabiyya fa innahu qad mat, kuburkanlah anak ini karena sungguhnya dia telah meninggal. Maka Abu Talha, saya bacakan terjemahnya saja. Tatkala pagi harinya Abu Talha menguburkan anaknya, dan hal itu diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu sudah malam tadi menggauli istrimu? Maka Abu Talha menjawab, betul. Maka Rasul mendoakan keduanya dengan barokah. Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Ya Allah, berkahilah Abu Talha dan istrinya di malam tersebut. Lalu dengan sebab doa beliau, fawaladat ghulaman, Ummu Sulaim atau istrinya Abu Talha melahirkan seorang anak, samahu Abdullah, yang diberi nama Abdullah. Ya, wa kana li hadzal walad, dan dari anak ini memiliki tis'atu aulad. Dari Abdullah ini lahir atau memiliki anak sebanyak 9 anak, kulluhum yaqra'unal Qur'an, semuanya ahli baca Al-Qur'an. Ya, bi barakati doai Rasul, dengan sebab keberkahan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talha. Ini adalah berkah dari kesabaran Ummu Sulaim. Makanya fa fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini dalilun ala quwwati sabri Ummi Sulaim radhiyallahu anha, dalil menunjukkan atas betapa kuatnya seorang istri Ummu Sulaim, sabar yang kuat dari Ummu Sulaim. Wa anna ibnaha alladhi mat, dan bahwasanya anaknya telah meninggal. Ya, anaknya telah meninggal, akan tetapi dia berkata kepada suaminya dengan perkataan tadi, ya, yakni menyembunyikan sesuatu yang bukan sebenarnya.
yang sehingga dia bisa menghidangkan makanan kepada suaminya dan bahkan sampai menggaulinya atau bergaul dengannya. Ini pelajaran bagi kita, kata Syekh, tentang sikap dari Ummu Sulaim kepada suaminya. Beliau katakan, wa fi hadza dalil, maka dalam perkara ini ada dalil ala jawazi tauriyah, bolehnya menyembunyikan sesuatu yang tidak sesungguhnya, ya, yakni an yatakalamal insan, bolehnya seseorang berkata bikalamin dengan perkataan tukhalifu niyatahu, yang berbeda dengan niatnya, yang berbeda dengan niatnya. Tadi tuh sudah mati tapi bilangnya anak kita sudah lebih tenang dari sebelumnya, ya, tapi ini tidak bertentangan, mirip tapi maknanya bisa lain begitu ya. Ya, tapi bisa juga bermakna tadi orang yang meninggal itu tenang, sudah lebih tenang daripada sakit. Apa yang dilafadzkan dalam zahirnya kalam, ya, kemudian kepada orang yang diajak bicara mempunyai makna yang lain, disangkanya tadi apa? Sudah sembuh begitu. Lakin huwal murad fi niyatil mutakallim, tapi ya yang dimaksud adalah pada niat orang yang berbicara, sekalipun zahirnya khilafa ma yurid, berbeda dengan apa yang diinginkan, ya, akan tetapi ini bolehnya itu kalau ada maslahat, kalau ada kebaikan tujuannya, ya. Oleh karena itu la yanbaghi illa li hajah, tidak sepatutnya, tidak boleh kecuali karena kebutuhan, hajat. Apabila dibutuhkan oleh seseorang karena ada kemaslahatan atau untuk menolak bahaya, maka boleh menyembunyikan yang sesungguhnya. Contoh misalnya, apabila di sini dikatakan, tapi saya sampaikan saja maknanya, apabila ada seseorang yang suka merampas harta kita, zalim kepada kita, ya, lalu kita untuk menyelamatkan harta kita, kita titipkan ke teman kita, titip harta saya, nanti kalau ada fulan datang mengambil harta saya, jangan diberikan, seperti itu. Kemudian ternyata orang yang suka berbuat zalim merampas harta itu datang kepada orang yang dititipi, wahai fulan, apakah si fulan tersebut menitipkan harta kepadamu, atau adakah harta fulan kepada kamu? Maka kita boleh menjawab tidak begitu. Kita boleh menjawab tidak. Tidak ada tidak, yang mirip saja pokoknya. Agar apa? Agar harta seseorang itu tidak dirampas oleh dia. Jadi boleh menyembunyikan sesuatu, ya, ucapan menyelisihi apa yang sesungguhnya, ya. Soalnya kalau misalnya menyampaikan, menjawab dengan sebenarnya, iya benar, maka dia akan merampas hartanya. Kalau di sini dikatakan jawabannya adalah ma indilahu syai'. Jadi tidak ada kepunyaan dia sesuatu padaku. Tidak ada kepunyaan dia sesuatu padaku. Itu. Jadi demikian. Mungkin juga kita lebih sering mendengar, misalnya ada seorang yang mau dibunuh, kemudian bersembunyi di rumah kita misalnya. Kemudian pembunuh datang, mana? Apakah ada orang bersembunyi di sini misalnya? Maka kita katakan misalnya tidak ada misalnya. Itu untuk menyelamatkan seseorang tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini yang bisa disampaikan, pelajaran yang berharga bagi kita, bahwasanya hadis ini menunjukkan bagaimana seorang ibu Ummu Sulaim
dan seorang ayah Abu Talhah, dua-duanya bersabar atas musibah kematian anaknya, terutama bagaimana peran seorang istri menenangkan suaminya ketika baru datang dari safarnya, yang sehingga bisa tenang, bisa berpikir jernih, sehingga menerima apa yang disampaikan kabar atas kematian anaknya tersebut dari seorang istri yang sungguh mempunyai kekuatan kesabaran yang luar biasa. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.